kita harus bisa sebut aksi cegah stunting. Aksi itu kalau kita nggak melakukan, ya percuma. Ya, entah itu dari panjenengan Dinkes, Pemda, Dinas Kesehatan, masyarakat, maupun Karang Taruna, PKK, itu semua aksi. Tapi cegah stunting itu penting. Ya, suara kelas. Ya Pak Dok. Ini kita dalam satu visi misi kita bersama, ya, dalam pencegahan stunting. Ya, cegah stunting itu penting. Ya. Lep. Keren sekali Dok. Luar biasa sekali. Bangga cepat, salam literasi digital. Mas Lalang, kita kali ini berbicara tentang kaitannya dengan anak-anak nih. Namanya anak-anak kan memang masa pertumbuhan ya Mas ya. Betul sekali. Sehingga yang namanya anak-anak memang harus dan wajib, mereka itu memang butuh yang namanya nutrisi serta gizi yang cukup ya. Ya betul. Kalau mereka kekurangan gizi ya, tentu saja ini akan berdampak kepada tumbuh kembang fisik dan otak mereka, Mas Yan. Iya betul sekali. Nah, salah satu efek negatif dari kekurangan gizi ini kita temui kasus stunting ya Mas ya. Iya. Dan masalah stunting ini tentu saja menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa atau daerah nih Mas. Iya, betul sekali. Sehingga pemerintah dari pusat hingga daerah ini sangat concern terhadap pencegahan stunting ini Mas Ian. Iya, betul. Nah, untuk itu episode kali ini di podcast Bangga Capat kita akan berbincang tentang pencegahan stunting sejak dini. Oke, langsung saja kita panggil narasumber kita yang memang kompeten di bidangnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Pak Rusman. Pak. Selamat datang Pak Rusman di podcast Bangga Capat Dinkominfo Purbalingga. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pak, biar kita semua tahu nih Pak, termasuk pemirsa yang di rumah ini, stunting itu sebenarnya apa dan apa penyebabnya Pak? Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ditanyakan terkait dengan stunting, sebenarnya stunting ini sudah agak lama kita mengenal ya, sejak Purbalingga itu dijadikan daerah prioritas penanganan stunting. Itu sejak tahun 2018 gitu ya. Jadi Kabupaten Purbalingga memang salah satu kabupaten di Indonesia dari 100 kabupaten, dari sekian kabupaten di Indonesia itu 100-nya itu antara lain salah satunya adalah Purbalingga yang dijadikan sebagai daerah lokus penurunan stunting gitu. Nah, itu dasarnya adalah dari dari Kesekretariatan Wakil Presiden gitu ya. Nah, kalau stunting itu sendiri sebenarnya kalau stunting menurut bahasa adalah perawakan pendek. Akan tetapi kalau menurut arti yang dari WHO atau dari Kemenkes juga, itu stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita ya, akibat kekurangan gizi kronis, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak janin dalam kandungan sampai bayi ini lahir dan sampai usia 2 tahun. Berarti dihitungnya tidak hanya dari kelahiran itu ya Pak ya? Tidak hanya sebelum kelahiran, tapi sebelum kelahiran, dari masa kehamilan, dari pertama
ada dalam kandungan. Iya. Seperti itu. Berarti memang kebutuhan nutrisi dan gizi itu memang dari awal ibunya ya harus terpenuhi ya. Ketika ibunya ini mengandung harus tercukupi kebutuhannya. Betul, gizi dan nutrisi. Ya. Bahkan sebenarnya tidak, kalau kita runut betul, sebenarnya dari usia remaja ini ibu ini harus disiapkan. Oh gitu. Nah, sebelum jadi ibu, calon pengantin atau masih remaja, masih sekolah, itu juga harus dipersiapkan agar dia atau mereka itu nanti ketika menghadapi kehamilan itu sudah siap, kondisi tubuhnya, gizinya sudah baik, sehat, tidak anemi, tidak kekurangan gizi dan sebagainya. Nah, itu nanti akan berdampak pada janin yang dikandungnya. Oh iya. Oke. Kalau boleh tahu ini Pak Rusman, apa di sini sebenarnya faktor single atau sebenarnya ada faktor-faktor lain sih Pak? Banyak faktor karena stunting ini kan multidimensi, artinya banyak sekali penyebab. Baik. Penyebab daripada stunting itu tidak cuma dari makanan saja, tapi dari faktor lain-lain termasuk lingkungan, sanitasi, kemudian juga pengetahuan, dan lain sebagainya. Makanya dipersiapkan ini. Iya betul. Berarti ini penting ya Mas Salang dan juga Pak Rusman untuk remaja kita, remaja putri khususnya ya Pak ya. Betul. Untuk senantiasa menjaga asupan makanan mereka. Karena biasanya anak remaja ini mereka banyak jajan di luar gitu yang nggak tahu bagaimana kandungan nutrisi dan juga gizinya. Ini perlu jadi catatan untuk kita semuanya kalau kita ada di sekitar kita atau saudara-saudara kita remaja putri untuk diperhatikan nutrisi dan gizinya ketika makan seperti itu. Betul sekali. Dan tidak hanya tentang nutrisi, sanitasi dan kebersihan dari lingkungan juga harus diperhatikan. Iya betul. Akses air bersih juga. Sanitasi lingkungan, akses air bersih, termasuk ODF yang kemarin ya. ODF itu, itu sangat berhubung banget itu. ODF. Oke, lalu kita pengen tahu nih Pak, regulasi pemerintah pusat atau mungkin kabupaten ini tentang pencegahan stunting ini kayak apa sih Pak? Iya, sebenarnya kalau terkait dengan regulasi, sejak kita menjadi daerah prioritas tahun 2018 kita mengacu pada pedoman yang diberikan dari Bappenas. Dari Bappenas. Kemudian pada saat itu Bupati Purbalingga mengeluarkan surat edaran. Surat edaran nomor 440-0797/2019 tahun 2019 terkait dengan implementasi komunikasi perubahan perilaku masyarakat dalam rangka percepatan pencegahan stunting atau kerdil. Nah, tahun 19 itu berarti kita langsung membuat surat edaran langsung untuk penanganan stunting itu. Dasarnya yang pertama itu. Karena di sana juga dicantumkan ada 8 poin di surat edaran itu. Yang pertama, menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah. Itu mengikat semuanya. Jadi daerah Purbalingga siapapun itu termasuk rumah sakit, OPD, camat sampai desa itu terikat dengan surat edaran. Kemudian yang kedua, mendorong terwujudnya konvergensi lintas program dan lintas sektoral. Nah ini stunting itu harus ditangani oleh berbagai pihak yang disebut dengan konvergensi bersama-sama. Karena untuk satu pihak saja misalnya cuma kesehatan saja tidak mampu. Itu cuma 30% itu. Kalau itu bisa dilaksanakan. Perlu adanya kolaborasi seperti itu ya. Kolaborasi kerjasama komprehensif Kemudian ada nomor 3, 4, 5 saya sebutkan atau enggak? Ini
Untuk mempersingkat durasi ya, ya Pak ya. Yang selanjutnya ini untuk Kabupaten Purbalingga sendiri, prevalensi untuk kasus stunting itu seberapa Pak? Untuk tahun sekarang ya 2022 ya, itu sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Alhamdulillah. Kalau kita runut ke belakang, itu tahun 2000 berapa itu ke belakang itu dari 26,5% itu sebenarnya turun lagi menjadi 17,6%, turun lagi menjadi 15,6%, turun lagi menjadi ini enggak turun tapi agak sedikit naik untuk tahun 2002 ini 15,9. Naik 0, sekian ya. Iya, itu hasil dari pengukuran di bulan Februari. Penimbangan serentak 2022. Ya. Bulan Februari 2022. Kemudian kemarin saya mengintip di data PPGM, karena data PPGM ini kan data nasional yang memang dipakai untuk menentukan status gizi atau stunting ini. Yaitu saya intip ini, tapi ini belum boleh dipublikasikan. Targetnya Pak mungkin? Target sebenarnya kita ikuti nasional aja. Tahun 2024 nanti kita targetnya 14%. 14%. Iya. Ya, untuk turun dari 15,9 per Februari kemarin ya, sampai 14% ya. 14%. Kemudian optimis ya Pak ya. Kita optimis. Bahkan di bulan Agustus, pengukuran bulan Agustus itu 13,8. Iya. Tapi enggak boleh dipublikasi dulu itu. Iya. Kita pakai tetap yang 15,9. Oke. Lalu ini program dari Kabupaten Purbalingga ini seperti apa Pak untuk menurunkan ini? Intervensinya? Program di Dinkes ini untuk Dinas Kesehatan. Betul. Karena tadi konvergensi tadi. Kesehatan itu programnya sebenarnya simple ya, tidak banyak ya, karena itu sudah include di kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi untuk khusus penyebab stunting itu ya sebenarnya konvergensi itu sama-sama dengan OPD lain. Tapi kalau untuk penyebab stunting itu otomatis itu sudah include di kegiatan program di Dinas Kesehatan. Kalau di kami ini dari Dinas Kesehatan khususnya di bidang kesehatan masyarakat, ini program daripada untuk Dinas Kesehatan nanti di breakdown ke penurunan stunting. Itu ada satu program yang namanya penyediaan layanan UKM dan UKP. UKM itu upaya kesehatan masyarakat. Ya, kalau UKP upaya untuk rujukan. Nah itu dari kegiatan itu ada sub-sub kegiatan. Sub-sub kegiatan yang utama adalah perbaikan gizi masyarakat. Nah, perbaikan gizi masyarakat inilah nanti yang akan mendongkrak penurunan stunting. Di samping juga kegiatan lain seperti pelayanan KIA pelayanan kesehatan ibu dan anak. Itu ada pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, kemudian pelayanan bayi baru lahir, kemudian pelayanan kesehatan balita. Dan juga masih ada lagi kegiatan-kegiatan yang dari kesehatan lingkungan. Nah, itu penting banget itu seperti jambanisasi seperti kita usaha untuk desa kabupaten ODF dan lain sebagainya. Kemudian perbaikan sarana prasarana sanitasi, akses air minum dan lain sebagainya. Kalau untuk daerah-daerah misal kecamatan misalnya itu ada pengaruh nggak sih Pak, letak mungkin geografis dan sebagainya itu dengan stunting itu kayak gitu? Ya sebenarnya ya ada juga, karena yang nama stunting itu penyebabnya kan multi banyak sekali Jadi itulah yang
yang disebut ada penanganan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, kalau sebangsa itu letak geografis dan lain sebagainya itu mengarah pada akses intervensi sensitifnya. Kalau intervensi sensitif itu kan dari luar OPD dinas kesehatan dan jajarannya. Ya. Jadi kalau letak geografis ya mungkin akses ekonomi itu kurang bagus di sana sehingga untuk pangan dan lain sebagainya itu juga bisa terhambat juga. Ya. Mungkin juga karena daerahnya pegunungan, daerahnya terisolir dan sebagainya, sehingga akses untuk bahan pangan ke daerah tersebut kurang mendukung. Sulit gitu ya. Sulit. Juga termasuk bahan pangan di situ itu apa sumber makanannya? Ya. Ikan misalnya ikan tidak ada untuk sumber makanan lain, palawija dan sebagainya kurang dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan stunting itu meningkat. Ya. Berarti distribusi dari pangan itu sendiri juga pengaruh ya Pak ya? Pengaruh. Baik Pak, Pak Rusman, untuk harapannya kepada beberapa tadi elemen yang terkait untuk mencegah atau menurunkan angka stunting ataupun masyarakat, kira-kira apa Pak harapan ataupun pesan-pesannya Pak? Harapannya ya kalau kami ya, karena stunting ini penyebabnya banyak ya. Ya harapannya satu yang ada di Purbalingga ini kita jaga remaja-remaja kita jangan sampai menikah dini. Karena itu pun salah satu penyebab daripada datanya stunting itu. Belum siap jadi ibu gitu ya. Kemudian kita cegah ya, usahakan agar tidak ada calon-calon atau bayi-bayi yang lahir dengan kurang gizi. Ya, kita sebut misalnya berat badan lahir rendah, BBLR. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Karena kalau kita tangani stunting, misalnya yang sudah jadi stunting misalnya sudah lahir dan sebagainya, kita tangani, tapi kita tidak mencegah yang akan lahir ini, percuma. Nanti akan terus nambah lagi ya. Nambah. Nah itu harus dicamkan bahwa itu adalah calon pengantin, harus betul-betul dianuskan itu ya. Pantau. Remaja putri, kemudian anak-anak yang ini anak sekolah yang kadang-kadang DO ini di rumah itu. Ngapain ini? Betul. Makanya program-program kita itu banyak seperti pemberian tablet tambah darah pada usia remaja, ya, pada calon pengantin dan edukasi menjelang pernikahan itu harus ditekankan betul. Betul. Perlu ada pembekalan gitu betul, ada pembekalan. Program Wong Nginceng masih ya Pak ya? Nginceng Wong Nginceng masih. Itu dari provinsi. Gubernur Jateng itu. Ya, menarik sekali obrolan kita hari ini, dan insya Allah kita akan masih mendatangkan satu narasumber lagi yang kompeten dan juga hebat tentang masalah pencegahan stunting ini. Betul. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali setelah tayangan yang satu ini. Bangga Macapat, salam literasi digital. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita tentang pencegahan stunting dari dini, tentu saja Mas Ian. Dan lebih lanjut lagi, langsung saja kita akan hadirkan narasumber kita yang kedua dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purbalingga. Ya, langsung saja kita panggilkan Dr. Ardian Budi Kusuma, spesialis anak. Iya. Silakan Dok. Ya, selamat datang dokter di podcast Bangga Macapat Bimkominfo Purbalingga.
Dan kita pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang stunting, Dok. Dokter Ardian dari dini ya, dari sisi anaknya ini, Dok. Ya, ini pernah nggak sih, Dok, nemuin pasien dengan kasus stunting, lalu ciri-cirinya itu seperti apa, Dok? Kalau pernah sangat. Banyak. Dihitung banyak sekali. Banyak sekali, oke. Di poli, saya setiap di rumah sakit, kemudian kami sudah melatih para kader ya puskesmas, mengajak dinas kesehatan, ya. Baik. Kita berkolaborasi. Begitu ada kasus, saya ajak nih puskesmas nih, kita kena makan jejaring. Kalau kita nunggu kelamaan. Nah, kita makanya bekerja sama dinas kesehatan, minta izin, kita kolaborasi, ngajak puskesmas siapa yang mau, monggo nanti kita latih untuk kita jejaring. Itu seperti itu. Nah, ciri-cirinya, nah ini yang ciri-cirinya ini yang harusnya sejak dulu sudah ada. Tahu, tapi memang karena dibumikan ya sebenarnya simpel aja. Yang berdasarkan anak itu menurut dari jenis usia. Oh, jenis usia. Jenis kelamin. Usia, jenis kelamin sama dari grafiknya. Nah, karena tinggi badan itu nanti akan diukur menurut tabel yang ada. Karena dia pendek sama usia belum tentu dia nanti stunting. Gitu. Jadi pertama kita lihat dulu ini. Ya, kalau kemudian nanti ada, nanti kita ukur tinggi badan sama panjang badan. Kita ngukurnya, kita mungkin sudah harus mulai berbenah. Kalau tinggi badan itu di atas sama dengan 2 tahun. Makanya namanya yang stadiometer. Yang kalau dia panjang badan berarti yang ditidurkan, ya di bawah 2 tahun, namanya infanometer. Dan itu berstandar. Dan saya sudah mengajak ya kesehatan ya. Sekarang kita berbenah pelan-pelan. Ada batasnya, Dok? Tinggi badan, panjang badan bayi mungkin? Ya ada. Bukan badan batas, tapi ukuran. Sesuai dengan grafik yang ada di sini. Jadi ini sudah ada. Ya, sini sudah ada. Baik. Grafik panjang badan, tinggi badan per usia. Nanti kita ajari. Nah, di sini ada namanya istilahnya kita grafik berstandar pertumbuhan. Nah, dikatakan pendek yang nantinya adalah min 2 SD. Nah, nanti di sini ada ukurannya min 2 SD. Baik. Nah, nanti di sini dilihat. Kalau dia nanti begitu ada suspek atau dia prasangka suspek itu prasangka anak pendek, nanti kita lihat apakah itu benar perawakan pendek, yang nantinya kalau dia perawakan pendek yang nanti dia stunting, kemudian dari juru pertumbuhan disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis, ya itulah namanya stunting. Kemudian ada nggak efek dari stunting itu, kemudian kalau misalkan ditemukan kasus ya, misalkan di kader posyandu dan sebagainya yang mereka juga ikut memantau gitu ya, itu untuk mencegahnya apakah masih bisa dilakukan atau meminimalisir efek negatifnya? Oke, gini, stunting itu suatu akibat. Ya. Kalau yang kita jalankan sekarang sama dinas kesehatan, kita penanganan stunting. Telat, sulit, berarti panjang, banyak kendalanya, ribet. Nah, ribet. Jadi permasalahan itu seharusnya kita back. Ini stunting di sini ya. Harusnya kita di sini kan, tapi bukan di sini. Kita balikan ke belakang. Oke. Saya mungkin bisa membuka wawasan nanti ya. Kalau kita begitu anak ketemu stunting, itu bukan pencegahan. Tapi dia pengobatan, tata laksana dan sebagainya, panjang dan sulit. Kita mundur lagi. Sebelum anak itu lahir berarti dia ada di mana? Ibu, kandungan. Nah, kandungan bagaimana sih yang nantinya anak ini jangan sampai stunting? Nah, itu. Kita pola pikir ke belakang dulu. Berarti harus apa anak ibu ini? Sehat. Ya, betul. ANC-nya
teratur ya, dan ke SPOK juga bisa, USG ya, teratur minum zat besi ya kalau nggak salah ya Bu ya, kontrol gizinya, misalnya ibu yang nggak boleh merokok, alkohol dan sebagainya itu udah jelas. Itu namanya mulai dari konsepsi atau dia pembuahan sampai nanti begitu lahir di 1000 HPK-nya dia, nanti ASI eksklusif, IMD dan sebagainya jalan. Selesai. Kalau ini baik, ini teratur, ini terkontrol, ini bagus, apakah pertanyaan saya ada stunting? Enggak kan? Enggak. Ya, Oke. Bisa ditanggulangi. Sampai situ Pak. Iya. Ibu ini cikal bakal untuk apa? Inangnya bagi induknya bagi si bayi. Begitu bayi ini mau makan, mau bagaimana kan dia tergantung dari ibunya. Ya. Nggak mungkin ibunya jelek, ibunya baik, mesti akan enggak. Berarti harus dikasih apa? Dasar, pondasi. Pondasinya dari mana? Saat dia belum menikah, masih remaja gitu. Itulah yang saya kepingin ngobrol. Artinya sebelum anak ini menikah, remaja kita kenalkan dulu. Satu, pemahaman. Penjelasan. Bagaimana nanti kamu punya anak bisa satu mengasuh, mengasihi, menyayangi, sehingga anak ini saya siap untuk mempunyai anak yang tidak akan mentantarkan, yang siap nanti ke depannya masa depan yang cerah. Ya contohnya tidak sanggup. Kalau ini dasar ini nggak kuat, apa adanya sakaranmu dewe, ya terserah. Ya tidak punya tanggung jawab. Gitu loh maksud saya seperti itu. Gitu pencegahannya, monggo kalau kita lihat seperti itu. Kira-kira nanti Dok bisa mengukur nggak perilaku dari remaja-remaja putri kita ini untuk bisa berubah seperti yang dokter tadi sampaikan ini? Nah, perubah perilaku itu tidak mudah. Untuk membalikan dari 360 derajat tidak mudah. Kenapa? Saya ngomong sendiri. Saya menyaksikan sendiri, saya sebagai dokter, saya ngomong edukasi seperti itu. Lah, kan kono dokter. Itu aja saya pegang. Saya nggak bakal menyerah di situ. Saya beri, berarti, nah datang lagi gini. Berarti tipe orang beda-beda. Pendekatannya. Iya, persepsi orang beda-beda. Keinginan orang beda-beda. Pandangan orang beda-beda. Nah, disitulah konsep saya bagaimana saya harus masuk. Lewat mana ini saya? Supaya saya bisa satu, diterima dulu. Kalau kita gini memaksakan nggak diterima percuma. Kita diterima dulu, oke diterima. Setelah diterima, kita pelan-pelan kasih apa? 1, ini 2, ini 3 ini. Yang ketiga, kita kepingin balikan yang dia inginkan, yang dia tahu, yang dia pertahankan salah, kita pulang ke yang benar. Ini konsep yang paling akhir ini yang saya butuh. Nah, saya punya pasien yang satu makanya sulit gini. Oke Bu, terserah Ibu mau gimana. Nanti tunjukkan saya punya data, kita diskusi. Akhirnya bisa. Iya. Iya Dok, bener Dok. Dengan dokter yang saya ajarkan, saya kelola di sini di rumah naik berat badannya, tinggi badannya naik. Betul sekali. Nah, nanti remaja ini yang nantinya kita olah mulai dari SMA ya ada ya kesehatan remaja. SMP. Oh, dari SMP malah. Iya. Karena kalau SMP putus sekolah biasanya ngapain? Nah, itu banyak sekali kasus-kasus pernikahan diri dari betul. Seperti itu. Kita gembong-gembong jangan sampai menikah tinggi di usia sini, yang lainnya gampang-gampang tanda tangan ACC. Itulah yang kepingin kita ada. Jadi penanganan stunting ini tidak dari dinas kesehatan, tapi semuanya lintas sektoral. Tapi dengan catatan satu, kita harus kompak, visi misi bagus, visi misi sama. Kedepannya ada planning yang terencana, terarah, satu jalan bersamaan, insya Allah bisa. Kesana Dok, arahnya Dok. Iya, berantakan nanti. Enggak, maksudnya arahnya sekarang sudah tracknya ke sana. Ya, kita sudah mulai pelan-pelan track. Optimis berarti ya Dok? Insya Allah kalau kita dengan catatan benar-benar satu jalan, rangkul bareng, satu misi, nggak ada yang kanan yang kiri, insya Allah bisa. Oke.
Begitu Mas ya. Ya, kemudian untuk terkait regulasi nih Pak Rusman. Iya. Tadi regulasi dari pemerintah daerah kita Purbalingga, kemudian adakah kaitannya dengan pemerintah pusat regulasinya? Iya, kalau dari pemerintah pusat untuk regulasi penurunan atau percepatan penurunan stunting ini itu kita mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2001. Ya, tentang percepatan penurunan stunting. Nah, ini ditindaklanjuti oleh BKKBN dalam bentuk rencana aksi nasional. Ya, rencana aksi nasional. Nah, itu semua terlibat, ya, semua terlibat. Itu regulasi yang dari Kemenkes atau dari pusat seperti itu. Kalau tadi yang dari kabupaten kan sudah saya sampaikan seperti itu. Sebenarnya ada banyak regulasi-regulasi yang dari provinsi, dari termasuk surat edaran dan sebagainya. Kita menangani stunting itu start sejak 18 dok. Tahun 1918 ya. 2018 sudah berapa tahun ini? Sudah 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, alhamdulillah sudah Kelihatan ya. Nah, dulu awal kita menangani itu susahnya bukan main, karena konvergensi ini belum jalan. Nah, sekarang ini sudah masing-masing sudah menangani, sudah punya sendiri-sendiri. Ya, saya bagian ini, saya bagian ini, termasuk penganggaran itu sudah insya Allah sudah baguslah di Kabupaten Purbalingga. Itu. Sehingga kita optimis lah seperti yang kita bilang tadi. Iya betul tadi ya. Nah, insya Allah kita optimis dengan target tadi 14% ya. 14% tahun 24 ya. 2024 nanti ya. Iya dok, untuk masyarakat nih, apa yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai masyarakat untuk ikut serta mencegah stunting? Toh itu juga putra putri kita nantinya ya. Nah. Ini pertanyaan bagus dan PR kita semua. Ya. Jawabannya ada di buku yang Saya mengenalkan teman-teman, beliau namanya Pak Bukia. Pahami buku kaya. Kenapa pahami? Kalau orang memahami berarti harus bisa memiliki. Setelah memiliki dia harus bisa membuka. Yang terakhir paling penting adalah begitu itu harus melaksanakan, mempraktekkan. Iya betul. Kalau memiliki 100% punya ya Pak. Jadi mulai dari nol ya. Nah, ini kan ada buku hamilnya ibu-ibu ya. Kemudian buka, buka, tapi tidak semua. Paling hanya ada di imunisasi. Kemudian dia ada di penimbangan yang tadi saya tunjukkan. Tapi semuanya nggak pernah ada di situ. Nah, setelah itu kita pahami, artinya kita tahu. Oh, sebelum baca, sebelum ini kita harus tahu. Padahal di sini sudah ada ibu bapak petunjuk penggunaan. Di sini ada satu yang paling penting. Apa ibu? Ibu keluarga. Inilah kuncinya. Karena mereka pada nggak tahu dan nggak tahu. Nggak mau tahu, saya juga nggak tahu. Padahal di sini membaca, memahami, melembar buku bacaan buku. Di sini sudah ada informasinya. Asupan makan yang baik bagaimana, mulai IMD inisiasi menyusui dini, mulai ASI sampai berapa, caranya bagaimana, cara menyusui di sini ada. Lengkap ya dok ya? Lengkap semua ini yang terbaru dan ini direkomendasikan. Nah ini ada menyusui yang baik. Sampai ASI di sini ada. Cara mengukuran imunisasi jangan sampai lupa. Ya. Imunisasi, kemudian cara pemberian gizi yang baik bagaimana, enggak boleh harus apa, sanitasi dan semua ada di sini. Nah itulah, coba deh sekarang jangan drakor-drakor lagi ya. Jangan, coba untuk bisa memahami buku ini. Buku ini bukan untuk kami kesehatan. Ya di sini ada tulisan sudah buat keluarga. Jadi nanti akan keluarga tahu, oh anak ini usia ini nggak bisa apa-apa, panas bagaimana penanganannya, ada di sini semua. Sampai dengan usia berapa dok? Ini acuan. Kalau ini 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Nah ini di sini ada stimulasi tumbuh kembang.
Iya. Kalau berarti cuma kita belajar ini aja udah. Buku pinter. Oh iya, buku sakunya ibu hamil. Iya. Jadi pasti dengan spesialis anak. Ya. Pasti ibu-ibu yang mulai awal hamil dikasih ini ya, pasti punya. Kalau sudah punya ya dibawa setiap kali periksa kehamilan, kemudian ketika anak sudah lahir setiap kali di pos imunisasi dan sebagainya, posyandu dan sebagainya, itu perlu dipahami bagaimana perkembangannya. Kemudian para ibu juga harus mengikuti arahan ya dok ya, dari para petugas ya. Seperti itu. Kesehatan Pak Buki aja, Pak Buki saya mau dengan Pak Buki adalah pahami buku kaya. Nggak sulit. Siap dok. Ya, tentu kita semua sama-sama berharap agar masalah stunting ini bisa diatasi di negeri kita, khususnya di Kabupaten Purbalingga ini, tentu saja, agar kita bisa terbebas dari masalah stunting ya. Sudah tidak ada lagi anak yang stunting, toh mereka juga generasi kita, ya penerus kita, ya. Bagaimana mereka masa depannya juga kita sebagai orang tua bertanggung jawab seperti itu ya Mas Lanang ya. Iya, apalagi itu sangat berpengaruh dengan kemajuan bangsa Mas ya. Iya betul sekali. IQ ya. IQ-nya. Dengan indeks pembangunan manusia seperti itu ya. Ya, itu tentu harus menjadi perhatian kita bersama baik pemerintah maupun masyarakat luas ya semuanya. Oke, Pak Rusman, untuk closing statement dari Pak Rusman ini, harapannya apa ini dari Dinkes Purbalingga untuk pencegahan stunting ini Pak? Iya. Harapan kami ya, yang pertama kita jangan remehkan stunting. Karena stunting itu sangat penting sekali ya, dan negara kita ini tergantung dengan anak-anak kita di masa yang akan datang. Ya, kalau anak-anak kita itu saat ini banyak yang stunting, ya 20 tahun ke depan negara kita pasti tidak baik lah. Mempertaruhkan masa depan bangsa juga gitu. Dan harapan yang kedua, mari bersama-sama stunting itu kita kikis, kita turunkan, kita tanggulangi bersama-sama. Bersama-sama dengan setiap elemen masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kalau bersama-sama insya Allah kita bisa. Dan kita cegah jangan sampai ada stunting baru. Itu penting. Jangan sampai ada stunting yang lahir baru. Sementara kita mengobati tapi malah ada yang lahir banyak sekali. Baik, dari Dr. Aan, mungkin statement terakhir untuk sesi atau episode kali ini podcast Banggawan Sahabat Dok. Untuk kita semua, kita harus bisa satu visi misi, baik itu beberapa sektoral, masyarakat, kita harus bisa sebut aksi cegah stunting. Aksi itu kalau kita nggak melakukan, ya percuma. Ya, entah itu dari panjenengan di kos, Pemda, Dinas Kesehatan, masyarakat, maupun Karang Taruna, PKK, semua aksi. Tapi cegah stunting itu penting. Nah nanti ini mungkin kalau mau bersake, kita mungkin bisa memperagakan. Untuk mengompakkan satu misi kita semua. Suara keras. Ya Pak Dok. Ini kita dalam satu visi misi kita bersama dalam pencegahan stunting. Cegah stunting itu penting. Lep. Keren sekali Dok. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita di hari ini, dan memang masalah stunting ini menjadi PR kita semua, bukan hanya pemerintah saja, tapi masyarakat ya. Toh juga mereka adalah generasi penerus kita, mereka putra-putri kita. Makanya ketika kita mau menikah atau mungkin di antara pemirsa semua mau mantu ya, kita punya putri ya, putri remaja, harus diajarkan dulu, dibekali dulu agar nantinya bisa ikut ya berkontribusi dalam pencegahan stunting, sehingga
putra-putri kita menjadi generasi yang memang hebat. Amin. Ya, bisa meningkatkan kesejahteraan kita dan juga negeri kita bersama, khususnya Kabupaten Purbalingga. Ya. Dan akhirnya saya Ian, saya Lalang. Kita akan ketemu lagi di podcast Bangga Macapat episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber kita yang kompeten dan juga hebat. Bangga Macapat, salam literasi digital. Kita harus bisa sebut aksi cegah stunting. Aksi itu kalau kita nggak melakukan ya percuma. Ya, entah itu dari panjenengan Dinkes, Pemda, Dinas Kesehatan, masyarakat maupun Karang Taruna, PKK, itu semua aksi. Tapi cegah stunting itu
penting. Ya. Nah nanti ini mungkin kalau mau Sake, kita mungkin bisa memperagakan. Oke. Ya. Untuk mengompakkan satu misi kita semua. Iya. Oke. Ya. Suara keras. Ya Pak Dok. Ini kita dalam satu visi misi kita bersama, ya, dalam pencegahan stunting. Pencegahan Ya. stunting. Cegah stunting itu penting. Ya. Lep. Keren sekali Dok. Ya. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita di hari ini, dan memang masalah stunting ini menjadi PR kita semua, bukan hanya pemerintah saja, tapi masyarakat. Ya. Toh juga mereka adalah generasi penerus kita, mereka putra putri kita. Makanya ketika kita mau menikah atau mungkin